Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib rahimakumullah. Terlebih dahulu kita berbuat baik kepada ayah dan ibu kita dimanapun mereka berada, yang masih hidup ataupun yang sudah terbaring di alam kubur. Kita bacakan untuk ayah dan ibu tersebut Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Seandainya orang tua kita tersebut berada dalam keadaan sakit, semoga disembuhkan oleh Allah. Dan seandainya mereka sudah terbaring di alam kubur, semoga kubur mereka dijadikan oleh Allah adalah taman surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib rahimakumullah. Ming hari Jumat kampe amboda tibur ada apa jemaah yang meninggal di sampai tinggal di buang takziah Bapak Ibu. Kemudian malam tadi pun Ustaz Albar nak timur ya, beliau meninggal sakit demam ya Bu ya, nak timur malam tadi. Alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, malam kini kita bisa dipertemukan oleh Allah di majelis ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaji kita membahas surat Yasin. Telah sampai ayat berapa Ibu? Ayat 22 berapa? 28. Ayat yang ke-28 Bapak Ibu. Ayat yang ke-28 surat Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib rahimakumullah. Kita berlindung diri kepada Allah, semoga terjauh dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa ma anzalna, wa artinya dan, ma dan tidak, anzalna kami turunkan, ala qaumihi atas kaumnya, min ba'dihi setelahnya, min jundim minas sama, dari pasukan atau malaikat-malaikat, minas samai, dari langit, wa ma kunna munzilin, dan tidaklah kami yang menurunkan. Jadi ayat 28 terjemahnya Bapak Ibu, dan setelah dia meninggal kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, ayat yang ke-29, in kanat illa sayhatan wahidatan, tidaklah ada ataupun azab terkecuali suara keras satu kali. Fa'idha hum khamidun, maka tiba-tiba mereka adalah mati. Ayat yang ke-30, ya hasratan alal ibad, alangkah besarnya penyesalan alal ibad, atas manusia, atas hamba-hamba manusia di dunia ini. Ma ya'tihim, tidaklah datang kepada mereka dari seorang rasul, illa terkecuali, kanu adalah mereka, bihi terhadap rasul tersebut. Bagaimana? Yastahzi'un, mereka memperolok-olokkan rasul tersebut. Jamaah Maghrib rahimakumullah. Jadi ayat yang ke-28 ini menyatakan Bapak Ibu, dan setelah dia meninggal. Ayat ini Bapak Ibu cerita tentang Habib An-Najjar, seorang soleh yang mengajak, membawa umat kepada jalan yang benar. Setelah dia sampaikan dakwah kebenaran, diingatkan kaumnya tadi, namun kaumnya tidak mau mengikuti Bapak Ibu yang bahagia. Bahkan di dalam kajian kita yang berlalu itu, Habib An-Najjar ini dibunuh oleh mereka, diusahakan yang berbahagia. Begitu bencinya mereka kepada dakwah Islam tersebut Bapak dan Ibu. Namun suatu saat Bapak dan Ibu yang berbahagia, apa yang terjadi? Bahwa Habib An-Najjar, seorang yang soleh itu, dia meninggal. Ya, dan setelah dia meninggal, dan kami tidak menurunkan atas kaumnya dari setelah dia meninggal itu apa? Tentara ataupun malaikat dari langit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Jadi pertolongan Allah itu di bumi ini Bapak dan Ibu, yang menolong kita, yang melindungi kita, yang memelihara kita adalah Jundim namanya. Jundim itu adalah malaikat-malaikat. Malaikat itu pesuruh Allah. Tanang kehidupan awak kamu ya, aman gak kini kok? Iko ndak seketik malaikat yang memberikan perlindungan kepada kita atas izin Allah. Asia yang dilindungi oleh malaikat itu seperti Habib An-Najjar itulah orang-orang soleh. Malaikat tidak mungkin melindungi orang-orang yang
orang-orang bermaksiat, orang banyak dosa, orang kafir, orang musyrik, tidak mungkin dilindungi oleh malaikat itu. Yang dilindungi oleh malaikat adalah orang-orang yang soleh. Tandanya ibu bapak, di bumi ku masih banyak orang dan soleh. Ibu ya, cuk bapak ibu, coba bayangkan sebentar agak di bumi ini enak. Coba bayangkan seandainya di bumi ku tidak ada orang sembahyang surang juga kira-kira. Pak kira-kira Pak? Hah? Busuk bumi ku Pak? Bumi ku busuk dari bangkai. Hah? Nah, saya jawab Bu. Di rumah awak tuh, kalau tidak ada orang sembahyang surang juga kira-kira. Pak kira-kira. Narakurba itu. Jadi narakurba itu. Malaikatnya ketemu situ. Malaikat datang ke rumah orang yang soleh. Malaikat turun ke tempat orang-orang yang di situ. Banyak orang soleh. Jadi semakin banyak orang soleh di rumah itu malaikat semakin banyak di rumah kita. Atau yang jundim minas sama, tentara dari langit, malaikat. Cuma malaikat itu kan tidak pernah menampakkan diri, ibu ya. Ibu-ibu takut je malaikat bu. Oh bu, takut ibu je malaikat. Tidak. Kawan awak. Je setan takut ibu. Kalau di rumah tu pak, kalau lah tagak-tagak bulu kuduk tu tanda banyak setan di rumah. Itu lah. Kalau lamanti takut di rumah awak sedang buat tu setan banyak di rumah. Itu jibu. Misalkan ibu di rumah seorang enak, maka ndak tandangnya pada sahabat kau tujuh bermain-main di rumah. Jadi kalau apa ibu di rumah sudah ndak ada takut dan segala macam, itu malaikat sedang berkawan juga. Yang malaikat itu tidak menakut-nakut awak, itu kawan awak, manusia makhluk suci. Bila nyawa ke mengenakut-nakut awak, nama nakut awak TBD, setan, atau apa yang berbahaya. Jadi kata Allah, kami tidak menurunkan atas kaumnya itu orang-orang yang didakwai oleh Habib An-Najjar tadi. Kami tidak turunkan kepada mereka lagi apa? Tentara dari langit, malaikat. Kenapa? Karena Habib An-Najjar sudah meninggal. Jadi kalau tidak ada orang di bumi ku, orang soleh ibu, malaikat tidak ada di bumi ini lagi. Siapa tolong malaikat? Ada orang yang soleh, tidak ada orang yang taat, ada orang yang solat dapat. Tentu ada toh orang kafir ada tolong mereka. Kalau orang kafir itu setan dipilih itu kawannya itu. Tidak ada orang kafir beda kawannya malaikat itu. Ibu ya, orang kafir itu hidup mereka adalah temanya setan dan iblis. Bapak dan ibu mereka takut itu dalam tafsirnya. Wa ma anzalna ala qaumihim min ba'di min jundin minas sama hadza taqirun lahum wa tasirun li sya'nihim. Bapak ibu yang berbahagia. Ini sebenarnya kata mufassir ayat ini taqirun lahum wa tasghirun li sya'nihim, sebagai hinaan terhadap orang-orang yang tidak patuh kepada Habib An-Najjar itu. Wa tasghirun li sya'nihim, sebagai memperkecil keadaan orang-orang kafir tersebut karena mereka tidak patuh kepada orang soleh yang bernama Habib An-Najjar itu. Kebenaran yang disampaikan oleh Habib An-Najjar kepada kaumnya tidak mereka patuhi. Makanya Bapak dan Ibu yang berbahagia, Allah ingatkan di dalam ayat ini, Allah tidak akan turunkan kepada mereka pertolongan selama-lamanya. Kalau ibu bapak lihat pertolongan Allah, Pak, lihat ibu. Oh, lihat ada pertolongan Allah kawak. Tiap hari awak ditolong ya Allah.
Awak dikelilingi oleh malaikat tariga. Coba ibu apa? Awak kok tak dibimbing dan malaikat tariga. Mungkin bapak ibu kamau melangkah dan jatuhlah kecelakaan segala macam lah ibu ya. Cilakui dia tadi itu. Hah? Sansaro tadi ibu. Ini kalau sansaro tadi, atau tentunya memang tidak bersama lagi dengan malaikat itu. Anak ketika kok hancur seluruhnya. Anak kediawe habis segala-galanya. Binasa semuanya. Tidak ada yang selamat. Jadi kecil orang awak ibu apa? Enak. Bako modeko perangai. Wah dulu manusiaku yang sial. Tidak ada. Pertolongan malaikat itu tidak ada dijulai. Awak bu. Kamu apa ini? Diselamatkan oleh Allah itu. Datang pertolongan malaikat kepada kita karena kesolehan kita bapak ibu. Saya lihat bapak ibu yang berbahagia ya nak. Ketika terjadi kecelakaan ya nak, kecelakaan hebat di mana-mana. Ada orang yang diselamatkan oleh bapak ibu, ada yang hancur, ada yang selamat. Orang lain itu bisa selamat karena di dalam kendaraan tadi boleh jadi mungkin ada orang yang soleh. Datang pertolongan malaikat bapak ibu yang berbahagia. Makanya jamaah rahimakumullah ayat nan ke-28 ku bapak tahkir wa tasghir li sya'nil kafir. Ini hinaan terhadap orang-orang kafir, bahwa orang kafir itu mereka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jemaah maghrib rahimakumullah. Itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masuk ke ayat 6 ke-29. Kata Allah Subhanahu wa taala, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Tidak ada azab terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka langsung mati. Buat orang kafir, azab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Kalau dalam ayat ini dikatakan oleh Allah Ibu ya, illa sayhatan wahidah, cukup dengan satu suara saja. Yang suara mengandung azab itu ya, belum pernah terdengar ada. Kok sempat terdengar ada suara azab itu Pak, langsung awak mati, dengan suara saja. Itu tidak sulit Allah Pak. Nah, kita kutip tafsir Bapak Ibu yang berbahagia. Apa dalam tafsirnya? Makanas uqubatuhu illa sayhatan sahabihi Jibril fa'idahu maituna la haraka bihim. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau Allah mengendaki ya, tidaklah satu azab buat mereka terkecuali hanya satu suara saja. Sahabihim yang menyuarakan terhadap mereka itu siapa? Malaikat Jibril. Lah pernah ibu terdengar suara malaikat Jibril bu? Alun pernah lepak. Kehebatan malaikat Jibril itu luar biasa ibu. Bara kadangnya malaikat Jibril itu tidak tahu Bapak Ibu yang berbahagia. Mungkin sayapnya dari timur, dari barat timur ke barat. Kan tidak pernah Bapak Ibu yang berbahagia
Gitu membayangkan. Tapi jemaah rahmatullah, kalau dengan izin Allah melalui suara malaikat Jibril bisa manusia itu mati dalam waktu yang sangat pendek. Ini dikatakan fa'idahum maitun, maka tiba-tiba mereka jadi mayat. Ada yang kesulit di Allah itu. Cuma sampai kini Bapak dan Ibu yang berbahagia, suara-suara para malaikat itu belum pernah kita dengarkan. Suara malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ibu pernah mendengar suara malaikat Israel, Bu? Israel siapa, Bu? Malaikat maut. Pernah Ibu terdengar suaranya? Belum pernah ada, Bu? Itu tidak basoro malaikat Israel, Bu. Nyawa awak bisa, nyawa awak dan dicabut jawaban Ibu yang bahagia. Dengan suara malaikat saja, Bu, orang-orang kafir bisa mati. Atunan fa'idahu khamidun, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Bisa mati. Ada kesulitan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kemudian famatu an akhirihim, maka mereka lah telah mati dan telah mengakhiri akan kehidupan mereka, Bapak dan Ibu. Kalau mati tentulah berakhir kehidupan. Tak dua, Bapak dan Ibu. Apakah orang kafir bisa bangkit lagi, Bunda? Belum bangkit. Hanya dengan suara malaikat. Karena itu merupakan azab. Ibu bapak yang berbahagia, bakon tidak ada suara malaikat. Ini Bapak dan Ibu, karena di bumi ko alun dia gizid di Allah, malaikat itu mengeluarkan suaranya. Kenapa? Karena di bumi ini masih banyak orang-orang yang soleh. Ibu masih namu mengaji, apa namu ke surau, ibu namu salat berjamaah, apa tariyo salat berjamaah, amukulun tidak dikeluarkan Allah suara malaikat. Coba Bapak dan Ibu pakai ciamu tadi kue dado di bumi kurang nampak tua surangan ada ya, datang suara malaikat tu mati manusia si dunia. Aku Bapak dan Ibu yang berbahagia. Ada kesulit di Allah, sulit di Allah, Bu. Itu suara malaikat Jibril. Belum lagi suara apa? Malaikat Israfil. Israfil lah, Bu. Dia tiupkan sangkakalanya. Pernah terdengar, Bu? Pernah terdengar, Bu? Alun. Mati total manusia. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu yang berbahagia? Karena suara malaikat itu biiznillah, atas izin Allah. Kalau di suara tidak bisa mati orang. Bisa, Bu? Ya suara ibu, bapak, coba mari adik ke orang lain, bisa mati orang ibu? Tidak bisa. Tapi dengan suara malaikat bisa manusia mati tiba-tiba, Bapak dan Ibu. Ini kata Allah SWT. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, faidahum maitun la haraqa bihim, dan mereka tidak bisa bergerak lagi, Bapak dan Ibu. Tentu ya, kalau mati la haraqa bihim, tidak satu pun yang bisa bergerak. Qad ahmadat anfasahum hatta sarukan naril khamidah. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Sehingga kata mufassir, diri-diri mereka itu hatta sarukan naril khamidah. Seperti apa? Seperti api yang berterbangan begitu manusia kalau sudah dicabut nyawanya oleh malaikat, Bapak dan Ibu yang bahagia. Itu tidak boleh.
Dan ibu alun menyaksikan peristiwa yang seperti itu. Namun suatu saat Allah akan buktikan Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi ingat Bapak Ibu yang berbahagia, selagi banyak orang-orang soleh di dunia ini, suara malaikat itu masih ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ditahan ibu apa? Kan tidak doa kini kon dan apa mati serentak agak sekejuta orang sampai kan jarang kejadian bu, jarang kejadian Bapak Ibu yang berbahagia. Walaupun itu mungkin ada juga Pak, itu karena peristiwa-peristiwa mungkin longsor, banjir segala macam. Tapi itu bukan karena suara malaikat Bapak Ibu yang berbahagia. Suatu saat suara malaikat Jibril itu akan diizinkan keluarnya oleh Allah untuk memberikan dan menurunkan azab terhadap orang-orang yang melawan selama ini terhadap Allah SWT. Jadi orang kafir kok Pak Ibu ya, tunggulah tanggal mainnya. Lain kalau ada akan dapat bagian ini, ada indah ya. Sabar ya lah. Kalau kecewa ya nak. Model-model orang Israel deh, nama membantai-bantai orang Palestina apa? Kekecewa enak datanglah ke sana malaikat untuk menghancurkan. Tapi Allah tahu Bapak Ibu yang berbahagia, itu ada rahasia di balik itu Bapak Ibu. Enak Allah turunkan tentara-tentara Allah SWT. Banyak kejadian itu yang aneh-aneh di situ Bapak Ibu yang berbahagia. Maka kita sebagai orang beriman Bapak Ibu, yakinlah bahwa Allah akan tetap memberikan pertolongan kepada orang-orang yang soleh. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Jemaah maghrib rahimakumullah. Kemudian kita lihat lagi di dalam tafsir qala al-mufassirun wa fil ayat istiqarnya li ihlakin fa innahu azallun. Apa kata mufassir itu semua ahli tafsir mengatakan apa kata mereka dalam ayat ini istiqaran li ihlakihim sebagai hinaan dari kehancuran orang-orang kafir. Jadi orang kafir hidupnya terhina, orang kafir pasti hancur. Dakwah ini orang kafir kan banjuang-anjuang, basayang-sayangi, Pak, bapuji-puji. Bu ya, orang kafir nak boleh dipuji-puji dia Bu. Ambuang sebadan. Coba orang kafir. Bu ya, tak ada sanjung. Ada awak patuh orang kafir, taat orang kafir. Itu kejadian di dunia kini Bapak Ibu yang berbahagia. Manusia tidak bertuhan, manusia tidak beriman, Tuhannya patung dan berhala. Maka itu apa Tuhan? Padahal mereka istiqor, hidup mereka paling hina dan tercela di atas dunia ini. Yang mereka makan itu adalah barang-barang haram, semuanya najis dan segala macam. Itu dimakan-makannya orang kafir. Kalau lewat, nah dulu lewat cuma makan najis, makan bangkai segala macam. Nah ada apa di banyak. Kalau orang kafir gimana Bu? Semuanya boleh. Ibu ya, kalau ada apa? Adon boleh, adon tidak. Adon halal, adon haram. Tidak boleh segala apa nih. Makanya jemaah Allah ini dikatakan oleh mufassir bahwa orang kafir itu istiqar, hidup mereka hina, kemudian diihlakin, mereka pasti akan hancur, binasa, terkutuk. Makanya Bapak Ibu, kalau di sebuah negari banyak orang kafir tinggal situ, siapa itu? Negeri itu dihancurkan oleh Allah SWT. Semakin banyak orang tidak sholat di negeri itu ya, siapa itu? Pasti negeri itu dihancurkan oleh Allah itu. Rindah ya. Mungkin Bapak Ibu saksikan itu, aduh keluar kadang di HP mana, sudah itu badai, angin, Ibu ya, banjir, menakutkan, abi negari. Jadi Bu, di HP itu negara-negara kafir itu, mengerikan Bapak Ibu.
Itu celiat contoh karena sudah tua akan namanang hatu bapak ibu banyak kejadian seperti itu. Fa innahum azallu wa ahwanu 'ala Allahi. Sesungguhnya orang-orang kafir tersebut menghina, merendahkan Allah. Ini bapak ibu yang berbahagia. Jadi orang kafir itu menghina Tuhan. Orang kafir menghina Allah SWT. Semua manusia yang tidak beriman kepada Allah di dunia ini, mereka menghina Allah itu. Maka menghina Allah, siapa yang menciptakan mereka? Kok mereka tidak sembah Allah? Mereka menghina Allah itu. Lihat Pak jamaahnya menciptakan mereka itu. Lihat Tuhan yang menciptakan mereka itu. Bu, Tuhan yang membagi nyawa, Bu. Lihat Bu. Mintalah ke patung nyawa. Tuang, lagi nyami nyawa ke. Anak kami baru lahir kok. Tuang lagi nyawa. Bisa patung bagi nyawa, Bu? Ini dikatakan azallu wa ahwan. Mereka menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau awak menyembah Allah, kalau awak beriman ke Allah, kalau awak memuliakan Allah, kalau awak patuh ke Allah, kalau awak taat ke Allah, itu Bapak dan Ibu yang berbagi duduknya. Kemudian man ayursilal malaika, ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, lihat lagi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada mereka malaikat-malaikat liyahlakin untuk menghancurkan mereka. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi dikirim juga malaikat dari Allah, Bu, malaikat ke negari itu untuk apa? Untuk dihancurkan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kenapa? Karena setiap negeri itu ada orang-orang yang tidak taat dan tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Maghrib rahimallah, itu ayat yang ke-29 katakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah azab itu terkecuali hanya dengan satu suara saja, tiba-tiba faidahu khamidun, tiba-tiba mereka mati serentak. Bisa orang mati serentak, Bu? Lain, baca rojo. Dengan suara malaikat saja. Butuh tali jantung. Ada kesulit Allah yang berbahagia. Mati kecolok, mati. Hidup kecolok, hidup. Awak, dan awak, apa ibu apa? Sia saja di dunia kok. Dan nyawa itu kan di tangan Allah segala-galanya. Memang awak bisa ngatur je, Bu? Bisa, Bu? Tunggu ya Allah, tungguan agak sehari lah. Nak hari kebesok lampu meninggal, bisa diminta-minta gitu, Bu? Tidak bisa. Hari kini kita Allah dan cabut nyawa, ya tercabut sekali. Kun upaya kun, Ibu ya. Barang ke nyawa dari badan, dan asal nyawa dari Allah balik ke Allah, asal badan dari tanah balik ke tanah. Itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Itu tandanya keputusan Allah itu berlaku pada diri kita Bapak dan Ibu yang berbahagia. Siapa saja. Oh dia beriman, tetap berlaku keputusan Allah. Oh dia kafir, tetap berlaku keputusan Allah pada dirinya. Tentu akan mungkin lah. Nama cabut nyawa orang kafir itu tidak mungkin lah. Pasuran dan lain-lain, Bu. Ada malaikat juga dari mereka, Bu. Nama cabut nyawa orang kafir itu. Nah, ada Pak. Malaikat itu malaikat maut ini. Tidak ada lain. Atau ada malaikat maut khusus mencabut nyawa orang kafir, Pak? Tidak. Dia malaikat maut tidak ada. Tidak tentu. Oh kafir, oh beriman enak. Tidak tentu dia, Pak. Yang penting itu malaikat maut mencabut nyawa siapa. Sembayang dan sembayang, kasurau dan kasurau, beriman tidak beriman, kafir atau Islam, dan jadi kecil malaikat kalau tiba perintah suatu saat nyawa manusia kok dia nabian dari nyawa dari badan kecil malaikat. Nah ada kan tidak ada pertimbangan Ibu yang berbahagia. Ajma'a rahmatullah.
Kemudian ayat yang ke-30, ya hasratan, alangkah timbulnya penyesalan. Ini apa ini? Penyesalan, alangkah besarnya penyesalan terhadap apa? Hamba-hamba tersebut. Jadi suatu saat ibu, bapak, manusiaku menyesal. Orang kafir menyesal. Menyesal jadi orang kafir, Pak. Aku jadi orang kafir di dunia dulu. Itu menyesal, Bu. Kalau menyesal kebilo, kini bisa, Bu. Pasti kemudian menyesal, Bu. Di dunia tidak menyesal. Kapan menyesal? Nanti di akhirat. Akan banyak ayat-ayat penyesalan. Contohnya penyesalan tapak, Pak. Bapak Ibu cari itu surah An-Naba. Inna anzarnakum adaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Akecil orang kafir, alangkah baiknya dulu semasa di dunia jadi tanah. Menyesal jadi orang kafir itu, Pak. Bayangkan, bapak kami manusia dulu. Alangkah kancanya dulu jadi tanah. Kalau jadi tanah, itulah sengsara. Ibu bapak yang berbahagia, aku dalam ayat, ya hasratan alal ibad, alangkah beratnya dan besarnya penyesalan manusia-manusia ini. Kalau di dunia menyesal bapak, atau penyesalan itu diterima. Contoh papaku kini ibu menyesal, tidak, kecil ibu tidak, Ustaz yang boyo menyesal, ibu. Kok sekolah agama dulu ayo santi Allah bahasa Arab kok ngerti bu Al-Quran enak. Coba bahala Ustaz, awak gelimang-gelimang di pasar dari pagi sampai petang dan nak sekolah agama, nak belajar Quran, nak semacam ini. Apa ibu menyesal? Lain diterima penyesalannya, lain sudah diterima penyesalan tu abang ngaji kalau jualan. Kadang orang menyesal surau indah yo atau mudah piak nama itu. Yang menyesal mana yo salam kalabi untuk ikut itu segala macam enggak. Kalau menyesal mana tu aku ikuti penyesalan itu dengan kegiatan beramal Bapak Ibu. Abian mu juga tutup untuk mengaji, beraja, beramal. Tulai sebenarnya menyesal itu. Bapak ibu apa kan orang-orang yang menyesal sebenarnya, Pak. Kurang amal, rajin ke surau, kurang ilmu, rajin mengaji, bu enak, itu orang menyesal. Tapi ada orang tu tak punya perasaan, nak donya menyesal, ya nak ngerti juga Al-Quran biarlah, ya nak paham juga Al-Quran biarlah, ibu ya, nak mengaji kan dah ada, nak ke surau pun dah ada, nak beribadat pun dah ada, nak donya menyesal Pak, kau bayu manusia Pak. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Ma ya'tihim rasulun illa kanu bihi yastahzi'. Tidak datang rasul kepada mereka terkecuali mereka itu mengamuk, memperolok-olokkan rasul. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad datang kepada kaum yang berbahagia. Kebanyakan kaum itu memperolok-olokkan Nabi dan Rasul tersebut. Makanya timbul penyesalan. Alangkah baiknya dulu mengikuti ajaran para nabi. Baik, lamanya sah di akhirat. Aduh, apa? Dah, ada gunanya. Kalau kami mengikuti ajaran Nabi dan Rasul, sama soi duit di hati dunia kopak dan ibu yang bahagia. Lalu, singgol itu kajiwa dulu sampai ayat 32. Mudah-mudahan Allah akan selalu memberikan kekuatan iman kepada kita Bapak dan Ibu untuk mengaji ko. Di ibu bapak kalau awak nak kuih iman mengaji ko ndak lama ke mengaji tu. Kasuro pun ndak lama ada bu ya.
Tapi apa ibu mau celik wajah-wajahnya lega kui-kui iman nampak dia. Lai taluk juga surau kayak. Orang nak taluk ke surau tu kan nak ada kekuatan imannya dia. Nanawa badan lalayu, badan lalatia, tapi iman kuat ama buah juga surau dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.